warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya bernama Aldo Saputra, berasal dari kelompok 4 yang hari ini akan melakukan wawancara tentang informatika. Saya bersama teman saya beranggotakan 4 orang dalam satu kelompok, dan di sini saya akan memperkenalkan teman saya. Silakan, nama saya Muhammad Fadil. Nama saya Bung Dian Rai. Nama saya Muhammad Sidik. Oke, saat ini saya bertemu dengan narasumber yang pertama, yaitu Bang Mamat. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dari kami untuk baik. Kami di sini bersama salah satu dari narasumber, yaitu Perkenalkan, nama saya Mamat. kami akan menanyakan tentang segala informasi tentang informatika pada Bang Mamat ini. Pertama, apa yang mengetahui tentang pelajaran informatika di sini? Menurut saya, pelajaran informatika sangat penting dan menarik. Ilmu ini membantu saya memahami bagaimana teknologi yang kita gunakan sehari-hari bekerja. Selain itu, pelajaran ini juga mengajarkan keterampilan yang pastinya akan berguna di masa depan. Tidak hanya untuk pekerjaan di bidang teknologi, tapi juga untuk memecahkan masalah secara logis. Dan nomor 2, Ya, materi apa yang paling kamu sukai dari pelajaran informatika? menurut saya pribadi, materi yang paling saya sukai adalah tentang pemrograman atau coding, terutama coding. Saya suka karena rasanya seperti menyelesaikan teka-teki dan sangat memuaskan ketika kode-kode yang saya tulis berhasil dijalankan. Saya juga tertarik dengan materi tentang desain grafis atau penggunaan data karena bisa langsung diterapkan untuk tugas-tugas dan mata pelajaran lain. Menurut Mamat, bagaimana bagian dari mana yang paling sulit dari pelajaran informatika? Saya pribadi, bagian yang paling sulit menurut saya adalah algoritma dan logika pemrograman yang kompleks, terutama untuk kasus-kasus yang sangat spesifik. Terkadang menemukan bug atau kesalahan dalam kode yang sudah panjang juga cukup menantang dan memakan waktu yang sangat menguras. Apa yang Mamat tahu tentang AI atau kecerdasan buatan? Menurut saya, AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Ini bisa melakukan hal-hal seperti mengenai gambar, menerjemahkan bahasa, membuat teks, atau bahkan mengambil keputusan yang berdasarkan data yang sudah dipelajari. Intinya, AI adalah otak buatan untuk mesin. Apakah kamu pernah menggunakan AI seperti ChatGPT, GPA, atau Gemini, Mat? Ya, saya sering menggunakan AI. Saya pernah menggunakan AI. Saya sering mencoba ChatGPT dan Gemini untuk mencari informasi tambahan di luar buku pelajaran atau untuk meminta bantuan meringkas materi yang sangat panjang. Itu sangat membantu saya yang sedang mengerjakan proyek sekolah. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana AI membantu kamu dalam belajar atau mengerjakan tugas soal? Sebagai tutor pribadi saya bisa mengajukan pertanyaan tentang konsep yang sulit, dan AI akan menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana dan contoh-contoh yang mudah dipahami. Oke, sekian dari narasumber yang pertama, yaitu Bang Mamat. Terima kasih telah menjawab pertanyaan yang kami berikan. Oke, sekian, terima kasih Bang Mamat. Baik, kami bertemu dengan narasumber kedua, yaitu Ibu Eka Januardi. Kami akan menanyakan sekitar 5 pertanyaan ke narasumber kedua tersebut. Baik, langsung saja kita menanyakan soal pertama dibacakan oleh Rai dan akan dijawab Ibu Eka. Ini pertanyaan pertama ya, Bu. Mengapa pelajaran informatika penting diajarkan di sekolah, Bu? Ya, sangat penting karena dengan informatika kalian bisa dapat lebih berpikir logis, sistematis, dan dalam pemecahan masalah. Kemudian pastikan kalian pasti menjadi kedepannya
karena kita kan sekarang apa-apa kan bergantung dengan era digital, jadi kalian tidak ya, dan teknologi, makanya agar tidak gagap teknologi. Bisa aja dulu. Soal nomor 2. Bisa, sebentar. Soal nomor 2 ini bagaimana pandangan Ibu tentang pengaruh media sosial terhadap pelajaran saat ini? Pengaruhnya kalau menurut Ibu ada dua, ya. Dari pengaruh sisi negatif itu dengan media sosial yang mengandung banyak konten-konten yang negatif, contohnya membuli dan lain sebagainya, biasanya akan jadi bahan perbandingan kalian nanti di sekolah seperti ini. Kemudian ada game-gamer yang berkelahi karena dalam sekarang kan, namun itu akan menjadi pemicu juga, itu dari sisi negatif. Kemudian dari sisi positifnya itu akan menambah kreativitas kalian, menambah bagaimana kalian mengekspresikan, terutama yang memang hobi dengan konten-konten kreator, mungkin bisa yang hobi yang punya bakat menjadi konten kreator. Nah, itu akan menambah lah dari sisi positif. Kalau soal nomor 3 ini, apa yang sebaiknya dilakukan siswa agar tidak mudah percaya pada informasi hoax yang beredar di internet? Yang pasti harus cek dulu sumbernya, sumber yang kalau misalnya kalian mendapatkan berita hoax, cari dulu sumbernya itu dari mana, ya. Dipastikan dulu sumber yang membagikan atau men-sharekan itu adalah sumber yang memang harus kita percaya, kan karena sekarang kan banyak tuh yang asal nge-share aja tanpa diketahui. Kemudian yang kedua adalah cek kesamaan, ada nggak misalnya ibu menginformasikan hari ini tanggal ini kalian mengumpulkan soal dan jawaban PJOK yang kemarin gitu kan, apakah sama dengan teman yang lainnya? Kalau teman yang nggak sama, nggak disuruh ngumpulkan, berarti kan hoax informasinya. Kemudian cek logika, kalau misalnya ibu guru PJOK tapi ngasih soalnya soal matematika, nah berarti kan gak masuk di akal kan? Nah, secara logika seperti itu, berarti bukan Bu Eka nih yang nge-share nih, nah kayak gitu. Nah, contoh sekarang lagi penipuan kan banyak tuh, penipuan banyak. Tiba-tiba langsung chat, Bu gimana kabarnya, boleh nggak minjem 100, ada dana nggak top up, nah gitu. Pasti cek dulu, kan nggak boleh langsung kita ya ibaratnya langsung percaya, oh ini. Itu sih. Apakah ada aplikasi atau software yang sering digunakan dalam mendukung proses pembelajaran? Banyak aplikasi dan software. Kemarin kita dulu sedang belajar tentang Google Sheet, yaitu gimana caranya link drive, link yang kita buat, link YouTube itu bisa masuk ke situ. Jadi nanti kalau mau nge-share ke siswa atau ke waka kurikulum, hanya bentuk link, bukan ininya. Terus mungkin Canva, ChatGPT, Gemini, kemudian Google Chrome, seperti biasa udah pasti. Ya. Soal nomor 5, menurut Ibu apa itu AI dan bagaimana penerapannya di dunia pendidikan saat ini? AI itu hampir sama seperti hanya fungsinya aja, dia sebagai teknologi, tapi cara berpikir AI juga sama seperti manusia, ya, yang hanya diterapkan dengan sesuai teknologi dan kebutuhan teknologinya. Dan karena kan memang sekarang kan kita apa-apa itulah tadi kan harus teknologi. Jadi untuk mempermudah, tapi jangan sampai kita terlena, kan? Jangan sampai kita terlena apa-apa AI sehingga mengubah cara berpikir kita, kan? Oh, udah sekarang ada AI, cari aja di AI. Jangan. Jadi membuat malas seperti itu kan jangan. Kalau bisa ya usaha dulu cari jawabannya, setelah memang sulit dan tidak ada jawaban, baru kita bertanya ke kalau yang benar-benar tidak bisa. Tapi kalau hanya yang sekedar pertanyaan yang bisa kamu jawab, ya nggak perlu cari jawaban. Minimal pola pikir kamu harus tetap dirubah, kan?
Apalagi nanti kalau udah menuju ke kuliah kan, ke perguruan tinggi, membuat skripsi nggak boleh pakai AI karena akan terbaca kan nama sistem kan. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Jadi harus ambil sisi positifnya, positif negatifnya jangan diambil. Mungkin sekian wawancara dari Ibu Eka Januardi tentang informatika. Mungkin sekian ya Ibu jawab soal dari kami dan menjawab dengan pola pikir Ibu sendiri. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin sekian wawancara kami tentang informatika kepada guru dan siswa. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, terima kasih.